Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3AB Gabungan 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proposal yang berjudul Aplikasi untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan. Kelompok kami beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama ada Dinda Syarifah Marsya, kemudian yang selanjutnya ada saya sendiri, Nadia Putri-Adela, lalu ada Fikri Nabil Alvaro, Akifah Nadia Syahid, Intan Wijadiana, Asri Safifah Wijiyah, Kadek Julia Yukwari, Muhammad Dajmi, dan Anton Timur Maulana. Pendahuluan, banyak terdengar masalah mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 tercatat 9,1 juta orang yang tidak bekerja atau menjadi pengangguran. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang salah satunya yaitu kurangnya informasi akan pekerjaan. Saat ini, teknologi semakin berkembang. Masyarakat bisa mendapatkan informasi sesuatu dengan cepat walaupun berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu, kelompok kami ingin membuat aplikasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut beberapa rumusan masalah yang kami temukan. 1. Bagaimana cara penanganan masalah ketenagakerjaan melalui smartphone. 2. Bagaimana aplikasi yang akan dibuat untuk menangani masalah ketenagakerjaan. 3. Apa saja keunggulan dari aplikasi tersebut. 4. Bagaimana cara kerja dari aplikasi tersebut. 5. Bagaimana jika aplikasi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun tujuannya yang pertama memberikan informasi yang mencakup pengertian dari aplikasi pada smartphone. Yang kedua, cara penanganan masalah ketenagakerjaan. Yang ketiga, pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap masalah ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, keunggulan dari aplikasi yang akan dibuat. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, segala informasi yang tertera didapatkan dari internet atau Google. Yang kedua, memberikan pemahaman untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, menggunakan metode deskriptif untuk menyampaikan isi proposalnya. Kajian pustaka. Tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang sanggup melangsungkan pekerjaan dengan harapan membuat barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat. Sedangkan menurut Sumitro Jojo Hardikusumo mengatakan bahwa tenaga kerja merupakan semua orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja, di mana kelompok ini meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran, serta mereka yang bekerja untuk menerima bayaran atau gaji. Jadi kesimpulannya, tenaga kerja merupakan individu yang sedang mencari atau sedang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk mendapatkan upah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Dalam sudut pandang lain, meningkatnya tenaga kerja menjadi permasalahan ekonomi yang sulit diatasi oleh pemerintah. Alhasil terciptalah pengangguran. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan munculnya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat terhalang, bahkan menurun hingga menyebabkan kemiskinan. Perkembangan teknologi menyebabkan mayoritas masyarakat beralih dari cara konvensional menjadi cara modern karena memiliki aspek keunggulan, kecepatan, dan kemudahan. Penggunaan smartphone berbasis Android berkembang pesat menyentuh ke berbagai bidang, salah satunya dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Ketika seseorang yang sedang mencari informasi lowongan pekerjaan tetapi memiliki kendala untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja, maka dengan perkembangan teknologi ini dapat mempermudah mereka mencari informasi hanya dengan menggunakan smartphone. Adapun perencanaan aplikasi penyedia ketenagakerjaan ini dimulai dengan mencari referensi-referensi di internet tentang web yang dibuat berbasis mobile atau Android yang memiliki keunggulan dalam masalah ketenagakerjaan dan digunakan oleh orang yang tepat untuk bekerja dengan baik. Kemudian ada cara kerja aplikasi. Pada saat pertama kali membuka aplikasi, terdapat tampilan ikon pendaftaran akun, kemudian pengguna harus mengisi data pribadi, melakukan verifikasi KTP, email, dan nomor handphone. Pada fitur Home, terdapat gambar video dan teks yang berisi tentang informasi lowongan kerja, tips, dan informasi lainnya mengenai pekerjaan. Fitur gambar yang tersedia bersifat bebas dan umum. Pada fitur video, setelah video tersebut ditonton, akan muncul sebuah pertanyaan mengenai video tersebut agar lebih mengerti isi dari videonya.
Pada bagian Home, terdapat kolom search. Tulis keyword dengan jenis pekerjaan yang ingin dicari oleh pengguna, lalu akan muncul beragam informasi mengenai posisi pekerjaan tersebut yang dapat diakses secara bebas oleh para pengguna seperti persyaratan, detail pekerjaan, dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, ada tipe penelitian. Tipe penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian terstruktur dan mengkuantifikasikan data agar dapat digeneralisasikan dengan alasan karena adanya kejelasan unsur yang sudah matang dan rinci dari awal. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Artinya penelitian ini fokus mendeskripsikan semua hal mengenai penelitian yang dilakukan dengan mencantumkan pendeskripsian, pencatatan, penganalisaan, dan penginterpretasian kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan sejalan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah gabungan individu dengan karakteristik yang sejenis walaupun memiliki persentase kemiripan yang sedikit. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebanyak 125,3 juta orang. Karena populasi penelitian ini cukup besar, maka peneliti menggunakan sampel dari populasi. Sampel yaitu sebagian populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini, sampel sebanyak 7,1 juta orang yang merupakan angka dari pengangguran di Indonesia. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu multi-stage sampling, yaitu gabungan dari teknik sampling dengan minimal 2 teknik digunakan yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan multi-stage sampling. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan saat ini adalah data kuantitatif, diperoleh dari kuesioner, dokumen-dokumen, jurnal, dan lain sebagainya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder, di mana sumber data tersebut diperoleh secara tidak langsung, melainkan didapat dari penulisan dokumen perusahaan, jurnal, buku literatur, dan lainnya. Yang kelima, pada skala pengukuran, kami menggunakan skala nominal sebenarnya. Lalu, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu langkah dalam proses riset untuk memperoleh data, di mana data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa teknik pengumpulan data secara dasar yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Yang ketujuh yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data tentang suatu variabel dalam proses penelitian yang berperan sebagai media dalam penelitian dengan menggunakan suatu mode. Yang terakhir yaitu teknik analisis. Pada penelitian yang memiliki data numerik, biasanya menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan menggunakan teknik statistik dan komputasi. Prosedur dalam teknik analisis data kuantitatif yaitu analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial, dan analisis diskriminan. Kesimpulannya, kami berharap aplikasi yang kami buat berdasarkan proposal ini, masyarakat Indonesia bisa terbantu untuk mencari pekerjaan sehingga tingkat pengangguran masyarakat Indonesia dapat berkurang. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat membuat perekonomian Indonesia bisa lebih maju. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat bersaing dengan negara lain untuk bisa menjadi negara maju dan sejahtera. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang kami ajukan. 1. Mengembangkan beberapa macam teknologi, contohnya seperti aplikasi yang membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan. 2. Mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. 3. Memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan. 4. Membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja Indonesia. 5. Mengembangkan sektor usaha-usaha informal di kawasan-kawasan terpencil. 6. Mengembangkan usaha industri yang padat karya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.